Pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi calon penumpang pesawat terbang dalam negeri. Melalui Instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021, mewajibkan calon penumpang harus membawa hasil tes PCR 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan meskipun sudah divaksin. Aturan ini berubah dari yang sebelumnya yang mana hasil PCR negatif hanya diwajibkan bagi penumpang yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. Sementara itu, juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati mengatakan pemerintah mengizinkan transportasi udara mengangkut penumpang dengan kapasitas lebih dari 70%. Namun penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan 3 baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang bergejala. Sedangkan penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan paling banyak 70% dari jumlah penumpang waktu sibuk. Kebijakan ini mendapat sorotan dari anggota DPR. Anggota Komisi 9 DPR Saleh Partaunan Daule menyatakan, kalau memang harus dipaksakan syarat wajib tes PCR, tolong jangan ada unsur bisnis di dalamnya. Jadi tidak ada persoalan pandemi itu yang bergandengan dengan persoalan bisnis. Aturan itu hanya berlaku efektif jika aturan itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana mendukung diberlakukannya kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Kalau aturan itu tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, maka masyarakat akan mencari jalan lain untuk itu. Aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat akan berlaku mulai 24 Oktober 2021 sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan. Aturan ini berlaku untuk rute penerbangan Jawa Bali yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mulai besok hari Minggu 24 Oktober 2021, bagi Anda yang ingin bepergian menggunakan pesawat terbang harus membawa surat hasil negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR. Karena kapasitas pesawat yang kini sudah mulai penuh dan syarat PCR ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat karena sebelumnya hanya diberlakukan tes antigen. Apa sebenarnya alasan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini dan juga apa yang harus dilakukan agar syarat ini tidak jadi beban bagi masyarakat? Pagi ini kita akan bahas, saudara, dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui daring. Di antaranya, saudara, pagi hari ini sudah ada Ketua Umum YLKI, ada Pak Tulus Abadi, kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, ada Pak Melki Lakalena, dan juga nanti akan bergabung bersama kami adalah Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto, tapi masih belum bersama dengan kami. Saya menyapa dulu Pak Tulus, Pak Melki, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Sehat ya? Oke, Pak Heri ternyata sudah bergabung juga bersama kami. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya ke Pak Heri dulu nih, karena Pak Heri sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Heri, ada aturan baru berlaku mulai besok, semua yang akan terbang ini harus melakukan tes PCR 2 kali 24 jam. Masyarakat ramai memperbincangkan hal ini. Apa alasannya, Pak Heri? Iya, ini termaktub dalam Inmendagri nomor 53 maupun surat edaran nomor 21 ya, tentang syarat PCR bagi pelaku perjalanan melalui moda udara, khususnya yang ke Jawa dan Bali. Jadi mereka di level berapapun, daerahnya masing-masing atau tujuannya masing-masing itu diwajibkan untuk tes PCR ya 2 kali 24 jam. Ini sebenarnya terjadi seiring dengan keputusan pemerintah untuk memperbolehkan moda transportasi udara, ini pesawat udara ini bisa menampung penumpang hingga 100%.
Sementara moda-moda transportasi lain sementara ini masih hanya diizinkan untuk 70%. Kita tahu kalau yang 100% di pesawat dalam ruangan yang sempit dan tertutup itu jaga jarak tentu akan sulit dilakukan. Jadi memang paling aman saat ini adalah memastikan bahwa tes yang digunakan adalah golden test dengan sensitivitas paling tinggi, yakni PCR. Tapi tentu saja ini akan terus kita review, Mbak, karena berjalannya hingga tanggal 1 November. Kalau kemudian kasusnya ini bisa terus rendah seperti sekarang, nanti pasti akan dievaluasi untuk kemudian mempermudah juga bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas. Oke, jadi karena sudah akan 100%, maka ini adalah antisipasi supaya tidak terjadi penularan, begitu ya Pak Heri ya? Iya benar, karena di sana pun ada sebenarnya secara lebih rinci juga diatur, dan ini juga tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia, karena di pasal-pasal yang lain juga diatur untuk daerah-daerah perintis itu juga tidak harus, kan kita juga harus tahu bahwa kemampuan dari masing-masing daerah terkait laboratorium PCR ini juga terbatas. Tetapi untuk sementara ini karena pandemi juga masih terjadi, kita dalam periode yang kritis untuk menahan penularan di level rendah sekarang, rasanya kehati-hatian ini adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Baik, saya ke Pak Tulus dulu kalau begitu. Pak Tulus, alasannya jelas bahwa ketika penumpang di pesawat sudah dibolehkan 100%, penekanan penyebaran perlu dilakukan, antisipasinya adalah tes PCR. Pendapat Anda? Ya, dalam konteks makro untuk pengendalian memang kita bisa memahami itu ya, bahwa memang kita harus ada kewaspadaan di dalam menyikapi fenomena menurunnya angka penularan, positivity rate dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat ini sebuah kebijakan yang diskriminatif baik bagi konsumen, operator ataupun sektor lain. Kenapa? Bagi konsumen tentu ini pertama sangat berat, dan infrastruktur terhadap PCR di berbagai daerah itu juga sangat terbatas. Dalam minggu ini saya misalnya banyak beberapa daerah itu sangat sulit untuk mendapatkan PCR yang tepat waktu ya, karena kalau pemerintah menerapkan harga HET 495.000 itu jadinya 1 kali 24 jam. Nah itu sangat susah bagi penumpang pesawat yang sensitif waktu. Akhirnya apa? Ini menimbulkan satu permainan-permainan di lapangan di mana lab-lab itu akhirnya menerapkan tarif yang semaunya sendiri dengan istilah PCR Express, misalnya tarifnya antara 1,5 juta rupiah, 900.000, 2 juta, 750 dan seterusnya. Nah ini siapa yang menetapkan ya, karena yang di HET itu akhirnya tidak banyak dipakai karena kita dikejar waktu untuk terbang. Nah ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah. Kedua, ya kalau laju pesawat ditekan dengan PCR, kemudian moda transportasi lain atau sektor lain juga dibebaskan, kan sama saja, antigen dan segala macam juga. Mall sekarang sudah buka, wisata sudah buka, anak-anak boleh turun ke lapangan dan segala macam. Ini kan sama saja. Dan bagi operator dan juga maskapai ini menjadi satu pukulan telak, di mana kita saat ini kalau kita baca data kan berdarah-darah ya, tapi kemudian diterapkan ini saya kira juga akan memukul mereka, padahal ini sudah mulai bangkit. Tetapi saya kira solusinya yang kami bisa usulkan secara umum adalah kalaupun mau PCR, itu waktunya bisa diulur lah, jangan 2 kali 24 jam, bisa 3 kali atau 5 kali 24 jam PCR itu bisa dipakai, sehingga tidak mengganggu satu motif perjalanan dan tetap terkendali. Apalagi di daerah-daerah lab-lab itu banyak yang tidak bisa, dia harus ke kota dan juga harus menunggu waktu lebih lama. Kedua, yang mungkin antigen juga bisa diwartakan, dan atau pemerintah saya kira juga harus kita dorong agar tarif PCR bisa diturunkan, ya HET-nya bisa diturunkan, dan lab-lab yang menerapkan harga ekspres dan segala macam itu juga bisa ditertibkan, ya karena kalau saya lihat sebenarnya memang teknologinya bisa, atau dia bisa memberikan angka 6 jam, 9 jam, dan sebenarnya itu
sama saja gitu. Oke, baik. Ada beberapa catatan, Gitu, Mbak. kalaupun ini harus diberlakukan, ada beberapa catatan disampaikan oleh YLKI. Saya ke Bang Melki dulu ini dari DPR RI. DPR sendiri sikapnya bagaimana terhadap aturan kebijakan baru yang akan mulai diberlakukan besok? Setuju atau tidak setuju? Ya, pertama kita harus memahami bahwa pengendalian pandemi saat ini sudah berhasil dengan berbagai kerja yang dilakukan, dan untuk itu kita harus menjaga agar pengendalian pandemi saat ini itu bisa berlangsung dalam waktu yang lama, konsisten, konstan ya. Jangan sampai lagi ada dinamika kemudian ada kenaikan. Salah satu kemungkinan kita bisa jebol itu apabila dalam ruang-ruang publik itu kita melonggarkan semua prosedur yang selama ini sudah kita buat dengan baik agar masyarakat itu dipastikan hadir di ruang publik itu dalam kondisi sehat. Salah satu ruang publik yang beresiko itu adalah ketika orang menggunakan transportasi penerbangan, transportasi udara. Dan memastikan bahwa semua orang masuk dalam transportasi udara itu dalam kondisi sehat, ya kita tidak punya metode yang lebih bagus dibanding PCR swab ya. Antigen tentu bisa menjadi alat screening, tapi dia kan false dan juga akurasinya lemah ya, false-nya tinggi, akurasinya lemah. Apalagi kita bicara lagi rapid yang lain ya. Nah sehingga dalam kondisi semacam ini kita menurut saya harus memilih. Kita harus meneruskan apa yang sudah baik selama ini kita kerjakan, tapi tentu dengan catatan adalah kita memperbaiki hal-hal teknis yang masih bisa kita perbaiki. Jadi substansinya adalah orang akan masuk di ruang publik itu dalam kondisi sehat. Dan paling terbaik adalah PCR. Nah soal teknisnya adalah ketika ini menjadi persoalan dalam kaitan harga atau kecepatan, ternyata 24 jam seharusnya kalau cepat itu dia mesti bayar tambah lagi misalnya. Atau juga ada isu lain terkait dengan distribusi alat tersebut di Indonesia. Nah 3 hal ini yang secara teknis mesti kita selesaikan. Harga dibuat semurah mungkin sehingga terjangkau, karena lebih baik kita mensubsidi di aspek ini sehingga aktivitas publik itu berlangsung dalam kondisi normal, tapi dipastikan siapa yang hadir di aktivitas publik itu sehat. Ya kita membuat murah di aspek ini, PCR swab ini, dengan cara membuat harganya menjadi lebih terjangkau, lebih murah. Sudah ada dorongankah ke pemerintah agar kemudian harga PCR ini diturunkan? Karena ini yang kemudian banyak disampaikan masyarakat. Masih diturunkan lagi apabila kita ingin agar ini menjadi metode yang dipakai secara umum di berbagai aktivitas publik, termasuk dalam hal ini transportasi udara atau naik pesawat. Transportasi laut dan juga transportasi darat dan juga aktivitas publik lain. Saya sudah usul berkali-kali bahwa sebenarnya secara acak itu baik, kalau secara acak kita bisa pakai antigen swab ya. Tapi bagi mereka yang memang secara rutin itu akan terbang itu memang harus dilakukan pengecekan. Jadi menurut saya begini Mbak, pertama harganya diatur semurah mungkin. Untuk itu kita mesti membuat bagaimana itu harganya murah, dengan cara mungkin pemerintah mesti masuk memastikan bahwa beberapa bagian itu mesti disubsidi misalnya. Yang kedua membuat ada kecepatan dari hasil uji ini, jangan orang minta 6 jam itu kemudian mesti bayar tambah mahal lagi. Yang ketiga soal menyangkut keadilan. Jadi alat-alat swab PCR ini masih dipastikan terdistribusi merata di seluruh tanah air, terutama di daerah-daerah yang menjadi titik dari hub dari titik orang akan bergerak di berbagai daerah. Baik, Pak. Baik, saya ke Pak Heri dulu kalau begitu. Pak Heri, tadi ada beberapa catatan ya. Salah satunya adalah infrastrukturnya nih harus siap di semua daerah begitu, di tempat-tempat yang berpotensi begitu masyarakat yang akan banyak terbang. Bagaimana Satgas Covid kemudian memastikan distribusi infrastrukturnya ini akan siap begitu? Ya Mbak, memang perlu waktu. Jadi pertama. Tapi aturannya udah jalan. Kalau perlu waktu nunggu lagi dong Pak. Ya enggak, maksud saya begini, dari hanya 14 laboratorium pada awal pandemi, sebenarnya sekarang ada lebih dari 700 laboratorium di seluruh Indonesia gitu. Tetapi karena memang kondisi Indonesia ini begitu luas, mungkin untuk sampai titik yang ideal
tentu saja tidak. Saya setuju dengan Bang Melki tadi bahwa di daerah-daerah di hub-hub misalnya yang memang banyak orang bepergian itu ditambahkan di sana gitu. Kemudian yang kedua soal harga. Jadi soal harga tentu saja pemerintah mendorong harga yang lebih murah ya, memenuhi skala keekonomian dan itu sudah terjadi dari awal pandemi 1 juta lebih, kemudian ditetapkan maksimal 900, oleh Presiden ditetapkan lagi maksimal 500.000, dan tentu saja semakin ke sini karena juga stok atau supply juga makin banyak, mestinya juga semakin murah karena buktinya India itu bisa lebih murah. Kemudian beberapa maskapai penerbangan ternyata bisa menyelenggarakan atau bisa mencari vendor PCR itu dengan harga 250. Tentu ini adalah awal yang bagus. Kita juga tidak berharap ini terus-terusan terjadi ketika kemudian pandemi ini kita makin kendalikan karena situasinya kritis, masih dalam situasi kritis dan ada ancaman gelombang ketiga. Ini yang benar-benar kita perhatikan, jangan sampai karena kita terlalu mempertimbangkan ekonomi misalnya, kemudian kita jadi lalai, tetapi kita juga tidak ingin juga terlalu mengekang ekonomi sehingga secara ini masyarakat juga semakin berat. Tidak mau ada gelombang ketiga maka melewat pesawat harus melalui PCR. Tapi kan gelombang ketiga tidak hanya datang dari penumpang pesawat, darat, laut juga bisa menimbulkan gelombang ketiga. Kita akan jawab ini usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.